Kisah Ashabul Kahfi, yang subscribe semoga jadi penduduk surga. Ashabul Kahfi merupakan kisah sekelompok pemuda yang menghindari kezaliman penguasa demi mempertahankan akidah mereka dan keleluasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut tercantum dalam Al-Quran Surah ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah itu diberi nama Al-Kahfi sesuai dengan nama kelompok pemuda tersebut. Penamaan surah ini menjadi bukti bahwa Ashabul Kahfi mendapat perhatian besar di dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok pemuda beriman yang hidup pada masa Raja Dickenus di Romawi, beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Ketika sang raja mengetahui ada sekelompok pemuda yang tidak menyembah berhala, maka sang raja marah lalu memanggil dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tapi Ashabul Kahfi menolak perintah itu dan lari menjauh dari sang raja. Dikejarlah mereka untuk dibunuh. Namun, mereka selamat dari kejaran pasukan raja dengan bersembunyi di sebuah goa. Ashabul Kahfi mencari tempat berlindung di sebuah gua demi menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan oleh pasukan Raja Dickenus karena menolak untuk berhenti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberinya petunjuk yang lurus dalam setiap urusan yang mereka hadapi. Usaha mereka untuk bersembunyi di gua dan doa-doa mereka agar Allah senantiasa memberinya petunjuk merupakan bukti bahwa Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang gigih mempertahankan iman, yakni iman tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kemudian tidur selama bertahun-tahun di dalam gua itu. Kisah ini dapat kita temukan sumbernya pada ayat 11 surah Al-Kahfi sebagai berikut. Artinya, maka kami tutup telinga mereka bertahun-tahun dalam gua itu. Allah melindungi mereka dengan membuat mereka tidak mendengar apa-apa. Dengan cara ini mereka tidur nyenyak hingga ratusan tahun. Berapa lama sebenarnya mereka tidur dalam gua itu menjadi perdebatan di antara dua kelompok. Dalam Ashabul Kahfi sendiri ketika telah bangun sebagaimana dapat kita lihat pada ayat 12 berikut ini, artinya, kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya mereka hidup dalam gua itu. Mereka kemudian bangun karena Allah yang membangunkannya sebagaimana sebelumnya mereka tidur karena Allah yang menidurkannya. Dengan kata lain mereka tidur selama berabad-abad itu karena memang Allah menghendaki demikian dalam rangka menyelamatkan jiwa dan iman mereka. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebut angka 309 tahun untuk menunjukkan lamanya mereka tidur dalam gua. Mereka mulai tidur di zaman pemerintahan Raja Dickenus dan baru bangun setelah raja yang berkuasa telah berganti beberapa generasi. Masyarakat beserta sang raja pada saat itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran bukanlah kisah yang kebetulan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja menceritakan kisah itu karena banyak pelajaran berharga di dalamnya yang dapat menjadi petunjuk bagi kita semua. Kesengajaan itu dapat kita lihat pada ayat 13 surah Al-Kahfi berikut ini, artinya, kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Allah sengaja mengangkat kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah teladan dari para pemuda yang memang layak untuk menjadi suri teladan dari generasi ke generasi. Apalagi di zaman sekarang di mana tingkat godaan lebih besar daripada zaman dahulu. Yang lebih ditekankan dalam kisah Ashabul Kahfi ini adalah perlunya mempertahankan iman dalam kondisi apapun. Iman memiliki peran sangat penting karena dari situlah akan lahir amal-amal saleh dalam kehidupan di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satunya adalah golongan pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam penggalan hadits berikut. Artinya, pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadits Nabi yang menyatakan bahwa ada 7 golongan orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya adalah para pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang pemuda itu menjadi salah satu contohnya. Mereka adalah sekelompok pemuda yang tidak menjadikan masa muda sebagai pembenar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidup berfoya-foya, tetapi justru banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keselamatan jiwa mereka terancam, Allah melindungi mereka dengan membuatnya tidur selama berabad-abad hingga situasi kondusif. Setelah mereka bangkit dan kembali pada kehidupan nyata, para pemuda itu melanjutkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia mereka mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih nanti di hari kiamat,
Mereka akan mendapat perlindungan dan pertolongan bersama-sama dengan keenam golongan orang lainnya, yakni 1. Para pemimpin yang adil, 2. Orang-orang yang hatinya bergantung di masjid, 3. Dua orang yang saling menyayangi karena Allah, bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah, 4. Orang-orang yang diajak berbuat zina oleh wanita cantik dan kaya namun mereka menolak karena takut pada Allah, 5. Orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas, dan 6. Orang-orang yang ketika mengingat Allah dalam kesendirian berlinang air matanya. Allahu alam, gimana menurut teman-teman? Jangan lupa subscribe. Terima kasih.